Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membuka hari kita dengan serangkaian aktivitas ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah kita duduk di salah satu rumah Allah ini untuk kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk memenuhi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku diri mereka cinta kepada Allah, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian semuanya mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjutkan kembali al-haditsus sabi', hadis yang ke-7, berkenaan dengan ad-dinun nasihah. Ya, agama adalah an-nasihah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca ya keterangan dari penulis kitab, yaitu Ad-Durarus Saniyah bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Syekh Dr. Bandar bin Nafi' bin Barakat Al-Abdali hafizahullah, mengenai kaitannya dengan makna an-nasihah. Ya. Beliau menukil pernyataan dari Al-Imam Al-Khattabi bahwa an-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Jadi an-nasihah itu adalah sebuah kata untuk menjelaskan atau mengungkapkan tentang keinginan untuk melakukan kebaikan atau memberikan kebaikan kepada al-mansuh lahu, kepada objek yang dinasihati. Itu makna an-nasihah, ya, memberikan kebaikan kepada pihak yang lain, pihak yang dinasihati. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa ad-dinu nasihatun, agama adalah nasihat. Maknanya adalah anna imadad-dini wa qawamahu an-nasihah, bahwasanya tiang dan penyangga agama itu adalah an-nasihah. Ya, oleh karena itu dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa an-nasihah itu diperuntukkan atau disampaikan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah. Kemudian yang kedua wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Kemudian yang berikutnya wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang berikutnya adalah wa'amatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum.
Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan an-nasihatu lillah, bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan oleh Syekh ada beberapa poin. Ada 5 ya. Ada 5 poin yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah mengimani Allah ya, meyakini keesaannya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan meyakini kesempurnaan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, mengikhlaskan niat di dalam beribadah kepadanya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan dengan sesuatu apapun. Kemudian yang keempat adalah mengarahkan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ad-da'watu ila dinihi, ya, berdakwah untuk menyampaikan agamanya dan bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Kemudian setelah itu kita juga masuk pada pembahasan mengenai an-nasihatu li kitabillah, dan ini kita masih menyebut satu poin ya, nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu poin pertama, al-imanu bi annahu kalamullah, ya, beriman bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, munazzalun ghairu makhluk, dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah bukan makhluk. Disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dan terkandung di dalam Al-Qur'an ini al-adlu fil ahkam, ya, lurus dan adilnya hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ini adalah poin pertama yang kita sempat baca. Kemudian sekarang kita masuk pada poin yang kedua mengenai an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk kitab Allah. Yang kedua adalah al-inayatu bihi tilawatan wa hifdhan wa fahman wa tadabburan wa amalah, memberikan perhatian kepada Al-Quran dengan 5 perkara. Yang pertama dengan tilawah, dengan membacanya, tilawah. Kemudian yang kedua adalah hifdhan, dengan menghafalnya. Jadi membaca, kemudian juga berusaha menghafal. Wa fahman, dan berusaha untuk memahami. Kalau menurut Syekh bin Baz rahimahullah ya, berkenaan dengan hafalan terhadap Al-Quranul Karim atau surat-surat di dalam Al-Quranul Karim, maka beliau mensarankan dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, ya, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat Islam. Beliau menyarankan bagi seorang muslim itu hendaklah dia menghafal surat-surat pendek, mulai minimal ini ya, mulai dari surat Al-Zalzalah sampai suratun Nas, ya, mulai dari surat Al-Zalzalah sampai suratun Nas, ya, ini minimal ya, dan ini adalah kebutuhan bagi tiap-tiap muslim, terutama untuk ibadahnya, terutama ketika sholat ya, dibutuhkan untuk dia bisa membaca surat-surat yang lain dari Al-Fatihah. Kemudian wa fahman, dan memahaminya ya, karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk difahami, bukan sekedar hanya sebagai bacaan secara lafziyah tapi kosong dari memahami maknanya. Kemudian wa tadabburan, tadabbur di sini lebih mendalam daripada sekedar memahami, karena kalau seseorang sekedar memahami maka ya dia faham tapi tidak benar-benar memberikan pengaruh yang mendalam ke dalam hatinya. Kalau tadabbur itu dengan disertai perenungan,
Perenungan itu tentu berbeda ya dengan memahami. Kalau sekedar memahami ya itu tidak dibarengi dengan perenungan, maka cukup menjadi pengetahuan bagi orang yang membacanya. Tapi ketika seseorang itu mentadabburi Al-Quran, maka dia mesti melewati fase memahami ini. Setelah itu dia renungkan. Mungkin dalam bentuk perenungan itu nantinya dia mendapati ada hal-hal yang dia sesuaikan dengan kondisi dirinya. Semisal ketika dia membaca surat atau ayat yang membicarakan tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang kalau dia memahami apa yang dia baca ya, dia paham bahwa maksud ayat ini adalah membicarakan tentang ya, siksaan demikian-demikian di dalam neraka, selesai. Tapi kalau seseorang itu berlaku tadabbur dalam membaca Al-Quran, selain dia pahami apa makna di dalam ayat yang dia baca, maka dia renungkan, kalau seandainya saya yang masuk di dalam neraka dengan siksaan yang seperti ini ya, sedangkan Allah menjadikan ya, saya ini adalah makhluk yang lemah, maka betapa pedihnya rasa sakit yang akan dirasakan ketika seseorang berada di dalam neraka ini dengan siksaan yang seperti ini. Betapa pedihnya saya akan merasakan ya, rasa sakit yang luar biasa. Nah itu renungan, ya. Sehingga dengan itu nanti membuahkan rasa takut kepada Allah. Akhirnya dia pun juga takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Nah ini pentingnya tadabbur untuk ya, memberikan kehidupan di dalam hati. Dan memang demikian Al-Quran itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan Al-Quran itu untuk menghidupkan hati. Termasuk juga sunnah Rasulullah ini juga untuk menghidupkan hati. Kalau dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza du'u gimana itu? Sebentar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Dalam surah Al-Anfal ayat 24. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah ya, lillahi walir rasul, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian, lima yuhyikum, ya, kepada apa yang bisa menghidupkan kalian. Maksudnya menghidupkan hati kalian, menghidupkan hati kalian. Yang diseru oleh Allah jelas Al-Quranul Karim, dan yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya akan bisa menghidupkan hati manusia jika benar-benar dipelajari dan dihayati serta direnungkan dengan mendalam. Nah, kemudian dari membaca, menghafal, memahami, kemudian merenungkan, maka nanti ya akan menghasilkan yang namanya amalan, menghasilkan amal ya, mengamalkannya. Nah, ini adalah tujuan terakhir dari seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ya, dia jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian di sini Syekh menyampaikan sabda Nabi SAW mengenai keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya Nabi menyebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Kemudian walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul i'tina bil Qur'anil Karim. Ya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar kepada Al-Qur'anul Karim. Faqad kana lahu alaihi salatu wassalam hizban yaumiyan minal Qur'ani la yakhillu bihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hizib. Hizib itu wirid. Apa wirid itu, Pak? Wirid itu bacaan Al-Quran yang biasa dibaca setiap harinya ya.
Demikian pula para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu itu memiliki hizib, memiliki wirid-wirid ini. Mereka akan selalu membacanya setiap hari, ya. Entah setiap malam atau setiap hari di waktu-waktu mereka senggang. Mereka memiliki target-target dalam membaca Al-Quranul Karim. Jadi Nabi SAW, perhatian beliau sangat besar kepada Al-Quran sampai beliau memiliki hizib, ya, memiliki wirid bacaan-bacaan Al-Quran setiap harinya, dan beliau tidak pernah meninggalkan hal ini. Wa kadza kana salafun as-salih ridwanullah alaihim, demikian juga para salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka memiliki hizib atau wirid-wirid ini. Jadi kalau misalnya antum berkomitmen gitu ya, saya ingin setiap malam itu selalu membaca beberapa surat dari Al-Quran Karim atau beberapa halaman dari Al-Quranul Karim, misal begitu, maka ini termasuk wirid atau hizib, ya, yang mana hendaklah dia pegangi dan selalu dia laksanakan. Tapi jangan ketika Anda mendengar hizib itu kemudian Anda berpikir seperti wirid-wiridnya thariqah, ya. Orang-orang tarekat itu, mereka akan punya hizib-hizib juga. Mungkin Anda pernah dengar mungkin istilah hizib itu. Ada hizib macam-macam kan gitu ya. Mereka baca setiap malam atau setiap waktu-waktu tertentu yang mereka susun dan mereka mendisiplinkan diri di atasnya, dengan harapan mereka mendapatkan keistimewaan dari hizib tersebut. Ada hizib A, hizib B, itu kalau orang membacanya dengan benar, ya, sesuai dengan tuntunan mursyidnya begitu, maka dia nanti dapat keistimewaan begini-begini, bisa kebal, bisa apa lagi, bisa ditakuti musuh dan seterusnya, bisa melawan musuh dari jarak yang jauh dan seterusnya. Bukan seperti ini, ya. Adapun yang demikian tidak dicontohkan, ya, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, cukup hizib kita adalah doa dan zikir yang diajarkan Rasul SAW setiap pagi dan sore. Itu hizib kita, ya. Atau kita memperbanyak zikir-zikir yang lain, ya, selain membaca Al-Quran mungkin kita perbanyak istighfar, memperbanyak tasbih dan seterusnya, ya, dari zikir-zikir yang warid min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini su'ilat ukhtu Malik bin Anas an syughri Malik fi baitihi. Jadi Syekh ingin memberikan contoh, ya, salah satu dari kalangan salaf yang memiliki perhatian besar kepada Al-Qur'anul Karim. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ya, saudarinya pernah ditanya tentang kesibukan Malik bin Anas di rumahnya. Maka saudarinya mengatakan al-mushaf wat tilawah. Kesibukan dia di rumah itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian disebutkan di sini tentang seorang yang bernama Abdullah bin Idris bin Yazid al-Audi al-Kufi rahimahullah. Ketika wafat, ya, atau ketika kedatangan kematian terhadapnya, maka putrinya ini menangis, ya, putrinya menangis. Kemudian Abdullah mengatakan, ini akan meninggal, ya. Abdullah bin Idris ini mengatakan, ya baniyah, ya bunayyah, la tabki, wahai putriku jangan kamu nangis. Falaqad khatamtul Qur'ana fi hadzal bait, sungguh aku telah mengkhatamkan membaca Al-Qur'an di rumah ini 4,000 khatmah, 4.000 kali khatam. 4.000 kali itu berapa hari? Kalau misalnya, ya, misalnya kita ambil yang paling cepat itu 3 hari, karena Rasulullah memerintahkan seseorang, ya, paling cepat membaca Al-Quran adalah 3 hari sekali dia khatam. Jadi 4.000 dibagi berapa? Dibagi 3, ya. Dikali, ya, oh iya, dikali, ya, dikali 3, 12.000 hari. Berapa tahun, Pak? Kalau 10 tahun berarti berapa? 3.000, ya. 30 tahun. 30 tahun, ya.
Antum yang hitung ya. Saya kalau salah berarti nggak salah, antum yang salah. 30 tahunan, ya luar biasa ya. Yang berat itu bukan baca Qur'annya, bahkan juga bukan mengkhatamkan Qur'annya. Yang berat itu komitmennya, Pak. Komitmen untuk tetap terus untuk punya wirid seperti ini yang berat ini. Kadang itu ada orang ya, ada orang itu dia bisa beberapa waktu ya, beberapa hari atau mungkin beberapa bulan dia mempertahankan wiridnya. Nah, ketika misalnya Allah uji ada sesuatu hal yang membuat dia tersibukkan dengan hal tersebut sampai dia lupa atau sampai dia tidak menyelesaikan wiridnya, misal gitu ya, wirid bacaan Qur'annya. Kemudian keesokan harinya mungkin dia sadar, oh iya ya, kemarin saya belum menyelesaikannya. Kadang-kadang untuk hari yang berikutnya akhirnya down, turun akhirnya. Saya kemarin sudah gagal, ya sudahlah, kembali seperti semula. Nah gitu. Kadang demikian. Memang berat ya. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah adwamuha wa inqalla, kan gitu ya. Amal yang terus menerus dilakukan meskipun sedikit ya. Kalau semisal kita memiliki komitmen untuk membaca sekian lembar dari Al-Quranul Karim, tapi itu bisa dilakukan terus menerus, itu tentu lebih baik ya. Tidak harus kita mentargetkan misalnya 3 hari sekali kita hafal Al-Quran, hafal Al-Quran apa namanya, khatam Al-Quran misalnya, khatam membaca Al-Quran ya, karena mungkin terlalu berat bagi kita. Karena seseorang itu ketika dia ingin membuat kebiasaan ya dalam diri kita ini ya, kalau kita misalnya ingin membuat sebuah kebiasaan yang tidak kita tinggalkan, itu kan butuh waktu dan butuh tadarruj, butuh apa namanya, butuh tahapan-tahapan, tidak langsung digenjotkan gitu. Harus membiasakan dulu sedikit demi sedikit sampai pada batas yang kita inginkan. Kemudian disebutkan di sini berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ya mengkhatamkan Al-Quran tiap 8 hari. Adapun sahabat Tamim Ad-Dari, perawi hadis ini, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Kemudian sahabat Al-Aswad bin Yazid, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 6 hari. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh para as-sahabah. Kemudian Syekh memberikan nasihat kepada kita ya, wal muta'ammil li halin katsirin minan nasil yaum, dan jika diperhatikan kepada keadaan kebanyakan manusia hari ini, yajidu anna indahum tafritan fi qiraatil Quran. Didapati di sisi mereka tafritan fi qiraatil Quran, adanya meremehkan dalam membaca Al-Quranul Karim, menggampangkan. Wa sababun dzalika raji'un ila inshighalihim bid-dunya hinan, sebab yang menjadikan ya mereka melakukan hal itu adalah berkenaan dengan kesibukan mereka terhadap dunia. Jadi kesibukan mereka untuk ya berinteraksi dengan dunia ini dan menikmati berbagai macam urusan-urusan dunianya. Wa wurudil ghaflati ahyanan ukhra, dan adanya ghaflah, kelalaian ya, dalam keadaan-keadaan yang lainnya ya. Ditemukan adanya kesibukan duniawi. Kalau tidak sibuk dunia berarti dia lalai gitu. Dia terlalaikan dari membaca Al-Quranul Karim. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang hal itu di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, perkara yang disia-siakan, perkara yang dia tinggalkan. Kemudian tafsirnya dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah,
Wa dzalika annal musyrikin idza tuliya 'alaihimul Qur'an aktsarul laghat wal kalam fi ghairihi hatta la yasma'unahu. Jadi salah satu maksud daripada perkataan Nabi yang Allah kemudian abadikan berkenaan dengan penyia-nyiaan mereka kepada Al-Quran ini, bentuk hajar mereka kepada Al-Quran, pemboikotan dan meninggalkan Al-Quran ini, gitu ya. Itu kata Ibnu Katsir adalah mereka orang-orang musyrikin ketika dibacakan atas mereka Al-Quran, maka mereka memperbanyak melakukan perbuatan yang gaduh dan berbicara di dalam perkara yang lain, sampai membuat mereka tidak bisa mendengarkan Al-Quran ini. Jadi ketika Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW, disampaikan kepada umat, maka mereka ngomong sendiri, mereka ngomong sendiri, mereka buat gaduh supaya dirinya tidak benar-benar fokus dengan mendengarkan Al-Quran yang disampaikan Nabi. Demikian pula orang lain yang di sekitarnya juga tidak mendengarkan Al-Quran dengan baik, sehingga hidayah ini sulit untuk masuk ke dalam hati mereka, karena mereka telah membatasi diri mereka dan menolaknya dengan melakukan kegaduhan ini. Fahadha min hijranihi, maka inilah bentuk daripada bagaimana mereka meninggalkan Al-Quran tersebut. Wa tarkul iman bihi, dan meninggalkan iman kepadanya, wa adamu tadabburihi, dan ketiadaan tadabbur kepada Al-Quran, wa tarkil amali bihi, dan meninggalkan mengamalkan Al-Quran, wal uduli anhu ila ghairihi, dan kemudian menyimpangkan dirinya dari Al-Quran itu kepada yang selainnya. Kullu dzalika min hijrani aidan, dan itu semuanya adalah termasuk bagian daripada meninggalkan Al-Quran. Jadi bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran itu demikian ya, seperti yang disebutkan Ibnu Katsir. Ketika disampaikan, dibacakan Al-Quran, dia tidak fokus untuk mendengarkannya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka hendaklah kalian mendengarkannya. Fastami', istima' itu artinya itu bukan hanya mendengarkan biasa, karena di dalam bahasa Arab itu mendengar itu ada dua lafaz kata mendengar dengan turunan dari kata yang sama, yaitu sami'a yasma'u, itu artinya mendengar. Kalau istama'a yastami'u, itu artinya mendengar dengan seksama. Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Allah menyebutkan perintah mendengar dengan kata istima', istama'a yastami'u tadi, yang artinya dengarkan dengan seksama, bukan sekedar mendengarkan saja, tapi mendengarkan dengan seksama itu maknanya mendengarkan dengan sebaik-baiknya, dengan disertai oleh apa? Konsentrasi hati untuk merenungkannya, untuk memikirkannya. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan sebaik-baiknya. Wa ansitu, dan diamlah. Nah, di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan baik, menghadirkan hati dalam mendengarnya, kemudian diam lisannya dari mengucapkan apapun. Karena apabila dia masih mengucapkan sesuatu, maka istima'nya ini akan terganggu, konsentrasinya dia ini akan terganggu. Jadi konsentrasinya dia terhadap Al-Quran ini akan terganggu dengan aktivitas dia berbicara, aktivitas dia berbicara. Maka diamlah, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, diberikan ampunan, dan diberikan taufik untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bentuk dari meninggalkan Al-Quran juga tentunya meninggalkan mengimaninya, kemudian meninggalkan tadabbur,
perenungan kepada Al-Quran, meninggalkan mengamalkan Al-Quran ini, ya, dan kemudian berpaling dari Al-Quran menuju kepada sesuatu yang menyibukkannya selain Al-Quranul Karim, ya, selain Al-Quranul Karim. Nah, kemudian disebutkan di sini wa kadzalika hifdzu ma tayassara minhu. Demikian juga, ya, menghafal apa yang mudah baginya dari Al-Quranul Karim. Hendaklah, ya, tiap-tiap muslim dan muslimah itu punya hafalan dari Al-Quranul Karim, ya. Seperti yang saya nukilkan tadi keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi selayaknya, ya, bagi seorang muslim dan muslimah itu minimal untuk dia memiliki hafalan Al-Quran itu mulai dari surah Al-Zalzalah sampai suratun Nas, dan sebisa mungkin untuk tidak sekedar dihafalkan secara lafziyahnya, tapi juga dipahami, sehingga ketika sholat itu benar-benar dia bisa tadabburi dalam sholat bacaan-bacaan suratnya tersebut. Wa in amkana hifdhahu kullahu fahuwa akmal wa afdal. Apabila ada kemampuan untuk menghafal semua Al-Quran ini, maka itu tentu lebih sempurna dan lebih utama. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya di antara kalian. Jadi Nabi SAW, ya, menyatakan bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini, ya, berkenaan dengan mempelajarinya dan mengajarkannya, maka ini termasuk daripada apa? Manusia terbaik. Mengapa dikategorikan mereka manusia terbaik? Karena mereka menyibukkan diri dengan kalam terbaik, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min suwaril inayati bihi, dan diantara bentuk perhatian kepada Al-Quran adalah memahaminya dan mentadaburi makna-maknanya serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Adapun memahami dan mentadaburi makna-maknanya, fa innahu yashrahus sadr. Ya, sesungguhnya perbuatan ini akan bisa melapangkan hati. Ya, akan bisa melapangkan hati. Dan Al-Quran ini syifa'un lima fis sudur, penyembuh bagi segala, ya, rasa sakit yang ada di dalam dada. Apapun yang dirasakan oleh hati manusia itu tidak nyaman, maka Al-Quran akan bisa menghilangkannya, ya. Termasuk juga segala perkara-perkara yang merusak dan membuat hati seseorang itu terkontaminasi dengan kotoran-kotoran penyakitnya, ya. Virus-virus yang merusak hati ini, yang merusak jiwa ini, itu bisa disembuhkan dengan Al-Quranul Karim. Dan seseorang apabila dia memperhatikan betul keadaannya, dia akan bisa membandingkan antara kebiasaan dia membaca dan mendengarkan Al-Quran serta mentadaburinya, dari kemudian hasil yang keluar dari itu, gitu ya, yang dia rasakan dari jiwa dan peranginya, dengan dia membiasakan diri dengan mendengarkan hal-hal yang bersifat laghun, bersifat sia-sia, dan hal-hal yang apa namanya, bahkan diharamkan oleh Allah, maka dia akan bisa mengetahui keadaannya, ya. Dia akan bisa membedakannya, membandingkannya, bagaimana kondisi kejiwaannya itu ketika melakukan dua hal ini. Dia akan bisa mengerti bagaimana efek samping dari apa yang dilakukannya tersebut. Wa yadkhulu surur wa tuma'nina 'alal qalbi, dan akan, atau wa yudkhilu surur, dan bisa memasukkan ke dalam hati itu rasa kegembiraan dan ketenangan, ketentraman. Saya pernah mendapati ada orang itu yang karena beban hidupnya, gitu ya, itu sampai stresnya itu terbawa sakit, Pak. Sakitnya sakit kepala. Sakit kepala itu dalam 1 bulan itu nggak hilang sama sekali. Setiap hari sakit kepala dan tidak berhenti sakit kepalanya, ya, mungkin hanya sedikit turun, gitu ya, rasa sakitnya, tapi terus berkelanjutan. Itu diminumi obat apapun tidak sembuh. Maka dia gunakan membaca Al-Quranul Karim.
dia gunakan membaca Al-Quran. Setiap hari dia baca Al-Quran Al-Karim. Maka beberapa hari setelah itu dia terus membiasakan terus membaca Al-Quran, itu sembuh Pak sakit kepalanya. Kemudian saya pernah mencoba gitu ya, at-tadawi bil Quran, mengambil obat dari Al-Quranul Karim. Jadi saya punya ibu waktu itu sakit ya, sakit, dan ibu saya sakit betul, tidak bisa bangun pada saat itu. Saya bacakan Al-Quran di sampingnya. Waktu itu saya masih ingat, itu pertama kali saya mengerti tentang yang namanya berobat dengan Al-Quran gitu ya. Waktu itu usia saya masih sekolah, pokoknya masih sekolah. Saya bacakan Al-Quran di samping ibu saya dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui Al-Quran yang saya baca ini mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakit ibu saya. Maka saya baca Al-Quran ini. Saya baca, saya lupa saya membaca surat apa gitu ya. Saya baca sesuai dengan kemampuan saya, sampai kemudian setelah itu saya tutup, saya tidur Pak, itu di malam hari. Keesokan paginya, dan ibu saya tidak minum obat pada saat itu. Kondisi sakit sudah saya lihat, kondisi sakitnya ini saya perkirakan ini butuh waktu lama untuk sembuh gitu ya. Karena pada saat itu sampai nggak bisa bangun, ya paling tidak mungkin 3 hari atau 4 hari. Saya bacakan Al-Quran di malam hari itu. Keesokan paginya, walhamdulillah, ibu saya itu seperti nggak sakit setelah itu Pak. Bangun aktivitas seperti biasa ya. Saya melihat, Masya Allah, ini Al-Quran luar biasa. Kalau orang benar-benar meyakini ya, bahwa Al-Quran ini syifa'un linnas ya, penyembuh bagi seluruh penyakit manusia, maka dia tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupannya. Wa yu'inu 'alal 'amali bihi, dan akan membantu seseorang itu untuk bisa mengamalkan Al-Quran apabila dia jujur ya, tadabbur makna-maknanya dan berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya, maka Allah mudahkan dia untuk mengamalkan Al-Quran. Wa min ahsani ma yusa'idu 'ala fahmihi qira'at tafsirin ma ashkala minhu. Di antara jalan yang paling baik untuk membantu seseorang memahami Al-Quranul Karim adalah dengan membaca kitab tafsir yang mudah bagi dia ya, kitab tafsir yang mudah, kitab tafsir yang ringkas. Para ulama itu memberikan nasihat ya kepada kita para penuntut ilmu itu untuk tidak langsung tergesa-gesa membuka kitab tafsir yang besar. Disarankan kita ini membaca tafsir-tafsir yang mudah, kitab tafsir yang mudah. Dan di beberapa apa ya istilahnya itu, lembaga-lembaga ya Al-Quran di Saudi Arabia itu mengeluarkan tafsir-tafsir yang ringkas seperti ini. Seperti yang saya punya itu ada At-Tafsirul Muyassar, dan Tafsir Muyassar ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cuman agak tebal sekian, cuman 1 kitab kalau tidak salah, 1 jilid saja, tapi tebal. Jadi Tafsir Muyassar namanya. Kemudian ada juga yang terbaru namanya Mukhtasar fi Tafsirul Quranil Karim. Saya punya berbahasa Arab. Kalau antum yang bisa bahasa Arab, saya ada beberapa di rumah. Kalau mau ya, antum bisa hubungi saya beri gratis. Kalau mau. Tapi ya syaratnya 1, harus bisa bahasa Arab. Karena saya nggak mau saya kasihkan ke antum terus antum biarkan nggak pernah antum baca. Ya. Kalau sekedar baca mushafnya Quran, antum sudah punya mushaf insyaallah di rumah kan gitu. Tapi di situ antum bisa mengambil faedah tafsirnya secara ringkas. Cuman ya agak kecil-kecil karena Qurannya tidak terlalu besar ya. Sekian. Saya masih ada mungkin sekitar 10-an, 10 kurang. Itu dibagikan gratis Pak, Masya Allah. Kita hanya ganti ongkos kirim saja. Ada juga tafsir yang mungkin lebih mudah untuk kita akses, itu ada tafsir Ibnu Sa'di, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau sering disebut dengan tafsir As-Sa'di ya. Itu juga ada terjemahannya, saya pernah lihat. Tapi terjemahannya ada beberapa jilid. Akan tetapi kalau antum baca tafsir As-Sa'di ini, Masya Allah, ini faedahnya banyak ya. Beliau tanpa memberi penjelasan yang panjang lebar, tapi beliau fokus pada poin penting yang disampaikan dalam Al-Quran itu ya, tanpa membicarakan tentang
menunjukkan tentang riwayat-riwayat yang banyak mengenainya. Beliau langsung mengambil pendapat, kalau misalnya ada perselisihan di situ, pendapat yang sifatnya paling rajih menurut beliau, dan kemudian beliau jelaskan faedah daripada tafsir atau ayat yang ditafsirkan tersebut. Nah, ini bisa antum akses untuk menambah pengetahuan, untuk memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu, dan kemudian bisa mentadaburinya. Ya, kalau antum punya kelebihan rezeki, antum ya tabung ya. Karena ini tujuannya untuk menghidupkan hati, bukan sekedar ya manusia itu hidup di dunia ini kan kebutuhannya bukan hanya jasmani saja kan gitu ya, bukan hanya makan minum jasmani saja, tapi rohani juga dibutuhkan. Ya, bahkan kebutuhan rohani ini seharusnya lebih besar untuk kita memberikan perhatian terhadapnya. Dan saran saya, kalau memang kitab tafsir As-Sa'di itu beberapa jilid dan bisa dibeli per jilidnya gitu ya, saya lebih sarankan antum beli per jilid saja. Kenapa? Karena kalau antum sudah beli satu set misal gitu ya, bisa antum beli satu set, nanti antum cuman sekedar jadikan itu sebagai hiasan tafsir As-Sa'di gitu ya. Akhirnya karena melihat waduh terlalu banyak jilidnya, akhirnya malas bacanya. Tapi kalau antum punya satu jilid, nah antum satu itu antum rumat betul, antum baca betul gitu ya. Akhirnya kalau sudah selesai, mesti antum akan penasaran, pingin baca untuk jilid kedua, nah kan beli lagi. Ya. Karena bisa jadi namanya orang itu ada semangat untuk beli kitab, tapi nggak mau, bukan nggak mau baca sebetulnya, malas baca. Ada seorang syekh itu, dia masya Allah, dia punya satu prinsip. Setiap kali ada kitab baru yang dia beli atau dia dapatkan, tidak akan masuk di dalam rak kitabnya itu kecuali dia harus membacanya dari awal sampai akhir. Nggak peduli itu kitab tipis atau kitab tebal atau kitab berjilid-jilid. Jadi dia tidak akan meletakkan di rak lemarinya gitu ya, di perpustakaan pribadinya, sebelum dia benar-benar habiskan kitab itu untuk dia baca. Menurut dia, kalau belum dibaca dari awal sampai akhir, kitab ini belum jadi mahram. Ya, nggak halal untuk ditaruh di rumahnya kan gitu. Jadi harus baca dari awal sampai akhir dulu, baru kemudian sudah jadi anggota keluarga. Ya, persyaratannya begitu. Masya Allah ya. Nah, kemudian di sini disarankan ya, wa min ahsanit tafasir tafsiril Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara tafsir terbaik yang disusun oleh para ulama adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, wa kadza tafsir Ibnu Sa'di rahimahullah. Demikian juga tafsir Ibnu Sa'di rahimahullah. Ini di antara ya tafsir terbaik. Jadi kalau kita memiliki dua kitab tafsir ini saja, Pak. Yang satu tafsir Ibnu Katsir, karena tafsir Ibnu Katsir itu dipenuhi dengan banyak riwayat-riwayat, dalil-dalil gitu ya. Karena bil ma'thur dia, tafsir yang bil ma'thur. Sedangkan tafsir Ibnu Sa'di ini lebih pada pengambilan faidah yang singkat, tapi sangat diperlukan untuk kita mempelajarinya, karena di situ diambil inti poinnya yang sangat penting. Sehingga kalau kita bisa memadukan dua kitab ini, masya Allah ya, maka pengetahuan kita dalam Al-Quran ini sangat dalam. Kemudian kita selesaikan di sini ya poin ini. Wa amal amal bima fihi, adapun mengamalkan Al-Quran, fahiyal ghayatul uzma min inzalihi, maka dia adalah tujuan yang paling agung dari diturunkan Al-Quran. Jadi semua, mulai dari membaca, menghafal, memahami, mentadaburi, itu semuanya ya sebagai pengantar kita untuk apa? Untuk mengamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, kitab Al-Quran ini telah kami turunkan dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, diberikan keberkahan di dalamnya, liyadabbaru ayatihi, agar supaya mereka manusia ini merenungi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab,
dan agar supaya orang-orang yang diberikan akal itu benar-benar bisa mengambil pelajaran darinya. Ya, maka kata Syekh di sini, Al-Quran diberikan keberkahan oleh Allah. Ya, Al-Quran disebutkan di sini sebagai kitab yang mubarak, yang diberikan keberkahan oleh Allah, maka bisa dilihat dari 3 sisi. Fi atharihi, pada atharnya, ya, jejak-jejak yang ditinggalkan dari keberkahan Al-Quran. Wa fi ta'thirihi, dan di dalam pengaruhnya, ya, pengaruh Al-Quran ini. Wa fi thawabihi, dan di dalam kaitannya dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian Syekh menjelaskan, adapun Al-Quran diberkahi dilihat dari sisi atharnya. Athar itu jejak atau bekas-bekasnya. Faqad fatahal muslimuna bihi masyariqal ardi wa magharibaha, maka sungguh kaum muslimun telah membuka negeri-negeri baik di timur maupun di barat melalui Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran itulah kaum muslimin diberikan kejayaan oleh Allah SWT, menguasai berbagai macam negeri-negeri, ya, itu melalui Al-Quran. Bayangkan ya, para sahabat dulu Pak atau orang Arab secara umum sebelum diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran ini, mendidik umat dengan Al-Quran, sebelum itu terjadi maka orang-orang Arab ini, mereka itu tidak dikenal sama sekali, ya, sebagai bangsa yang memiliki pengaruh besar di kancah, ya, internasional di masa itu. Bahkan, ya, bangsa Persia secara umum dan secara khusus adalah Raja Persia, ya, Kisra itu menganggap bangsa Arab itu sebagai bangsa budak. Ya, buktinya adalah ketika surat Nabi SAW dikirimkan kepada Kisra Persia, maka si Kisra Persia ini merobek-robek surat itu sambil mengatakan, beraninya budakku itu mengirimkan surat kepadaku dengan seperti ini. Dirobek-robek sama Kisra ini. Maka ketika Rasulullah SAW mengetahui bagaimana surat beliau itu dirobek-robek oleh Kisra, maka Nabi mengatakan, mazzaqallahu mulkahu, ya, mudah-mudahan Allah merobek-robek kerajaannya. Maka hancur, habis, ya, Kisra dibunuh oleh keluarganya sendiri, ya, salah satu anggota keluarganya sendiri. Kemudian terjadi perang saudara di antara mereka. Setelah itu semakin melemah mereka sampai pada masa, ya, kekhilafahan Umar bin Khattab benar-benar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahkan hebatnya, ya, kemenangan tersebut, jadi orang-orang dari kalangan sahabat ini ketika masuk ke negeri Kisra ini, masuk ke istananya, itu para sahabat itu mendapati benda-benda yang mereka sama sekali tidak pernah melihatnya. Sampai mereka berpikir, ini benda apa ini, iso dipangan orang gitu. Sampai asing begitu mereka ini mendapati itu semuanya, yang sebelumnya mereka tidak pernah bayangkan bisa menaklukkan Kisra dan Persia dan Romawi. Namun dengan pengaruh Al-Quranul Karim, ya, para sahabat yang dulunya, ya, tidak dikenal mereka sebagai ahli dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun di dunia ini, isinya orang-orang Arab itu suka perang saudara, saling merampas harta satu kabilah dengan kabilah yang lain dan seterusnya, ya. Banyak dekadensi moral rusak di sana, ya. Peradabannya mundur teratur, gitu, ya. Dengan turunnya Al-Quranul Karim, ya, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dalam bidang dunianya, ya, setelah dalam bidang akhiratnya. Bayangkan, dengan Al-Quran para sahabat mengerti tentang urusan ekonomi mereka, urusan militer mereka, urusan kenegaraan mereka, urusan urusan apa lagi, ya, urusan semua lini duniawi tercover dengan tarbiyah Qur'aniyah yang diberikan Nabi SAW kepada mereka, ya. Nah, kita ini mundur teratur sekarang ini karena kita, ya, menjadikan ittakhadhu, ya, qaumi hadzal qur'ana mahjura, kata Allah SWT. Kita menjadikan
Al-Quran ini sebagai sesuatu yang kita sia-siakan, akhirnya Allah menyia-nyiakan kita. Ya. Padahal Nabi mengatakan innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah itu akan senantiasa mengangkat suatu kaum itu dengan kitab ini dan akan merendahkannya juga dengan sebab kitab ini. Ya, kemudian wa amma fi ta'thirihi, adapun pengaruhnya, fakam min insanin hadahullahu lamma sami'a ayatin minal qur'ani tutla. Betapa banyak manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendengarkan ayat-ayat dari Al-Qur'an dibacakan kepadanya. Jadi Al-Qur'an ini ketika dibaca mesti punya pengaruh, ada sesuatu yang benar-benar memberikan bekas pada hati seseorang. Contohnya kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan masuk Islamnya karena membaca surat Toha gitu, pada ayat-ayat yang awal itu. Setelah dia membaca surat Toha itu, maka tergerak hatinya untuk masuk Islam. Betapa hebatnya Al-Quran ini sampai bisa melunakkan hati orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang terkenal garang gitu ya, keras, terkenal kaku ya, sifatnya ketika menghadapi Al-Quran langsung turun ya. Langsung hatinya itu tunduk kepada Allah SWT dan masuk ke dalam Al-Islam. Nah, kemudian yang terakhir, wa amma fi thawabihi, adapun dalam kaitannya dengan pahala yang diberikan, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, wa lamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Ini adalah pengaruh ya Al-Quran terhadap pahala yang diraih oleh seseorang jika dia membacanya. Tapi insyaallah untuk ya poin yang berikutnya kita akan baca pada tinggal satu Pak ya, tidak apa-apa ya, eman ini kita besok masuk ke nasihat Rasulullah. Saya singkat ya. Jadi poin yang terakhir yang termasuk bagian daripada nasihat kepada kitab Allah adalah menolong orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran dan memberikan motivasi dukungan kepada mereka dalam menghafalnya. Ini termasuk bentuk nasihat li kitabillah. Meskipun kata Syekh di sini, poin ini tidak ditulis oleh seorang pun dari para ahli ilmu. Akan tetapi jika direnungkan, maka akan jelas bahwasannya membantu, menolong para penghafal Al-Quran, memotivasi mereka untuk menghafal Al-Quran, ini jelas termasuk bentuk an-nushu li kitabillah, termasuk bentuk ya, nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menolong orang-orang yang menghafal Al-Quran ya, dengan mungkin ya berusaha untuk membantu dalam urusan keperluannya gitu ya, menyediakan mushaf yang untuk dia hafalkan, kemudian membiayai mereka, termasuk juga memotivasi mereka dengan memberikan hadiah atau semacamnya agar supaya mereka bersemangat dalam menghafal Quran. Ini termasuk dari an-nasihah li kitabillah ya, an-nasihah li kitabillah. Tapi wallahu a'lam bishawab, insyaallah untuk an-nasihah li Rasulillah kita akan baca pada pertemuan berikut. Ini pakai pertanyaan enggak, Pak? Iya, betul. Kita kan dalam keseharian berusaha memerlukan waktu untuk membaca. Iya. Kalau kita membaca artinya secara kuantiti itu terpenuhi untuk khatamnya. Iya. Jika kita juga ingin menghafal kan? Iya. Artinya bagaimana kita menyikapinya itu? Artinya kalau kita menghafal ya porsi ininya jadi berkurang secara kuantiti khatamnya. Iya. Terus yang kedua, penjelasannya perihal hukumnya kita memperdengarkan Al-Quran pada saat acara tersebut ketika kesempatan. Iya. Jadi yang pertama adalah mengenai menggabungkan ya antara menghafal dengan membaca Al-Quranul Karim. Kalau
misal kita membacanya saja, insya Allah target kita untuk mengkhatamkan dalam beberapa hari itu terpenuhi. Akan tapi kalau semisal ditambah di situ aktivitas untuk menghafalnya, maka dikhawatirkan akan memperpanjang durasi kita untuk menyelesaikan khatam Al-Quran. Maka mana yang lebih afdal tentunya gitu ya. Wallahu alam, yang saya pilih mending antum membaca Al-Quran tetap, dan kemudian antum menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan, tidak memberatkan sehingga juga tidak akan membuat bacaan Al-Quran antum itu juga kepayahan sehingga memperlama durasi antum nanti mengkhatamkannya. Maksudnya bagaimana? Antum hafalkan Al-Quran itu, antum bisa ambil 1 atau 2 ayat tapi setiap hari ya. Ini yang sebagian ulama kita bahkan melakukannya ya. Ketika mereka ada tentu di kalangan para ulama kita ini tidak semua yang benar-benar hafal seluruh Al-Quranul Karim ya, ada juga yang mereka menghafal sebagian besar, tinggal sebagian kecilnya ini mereka selesaikan dengan cara yang santai seperti ini karena kesibukan tentunya ya, mungkin menghafal 1-2 ayat ini. Dan lebih baiknya lagi antum bisa misalnya fokus hanya menghafal 1 ayat dalam 1 hari, tidak masalah. Tapi dengan antum menghafal 1 ayat itu, antum baca terjemahannya, antum baca tafsirnya, itu sangat melekat nantinya ya. Antum bisa mengambil faidah pelajaran, minimal antum gunakan tafsir seperti tafsir-tafsir singkat tadi yang saya sebutkan tadi ya, seperti tafsir As-Sa'di atau tafsir Muyassar. Itu minimal untuk antum bisa memahami apa yang antum hafal pada saat itu. Nah, sedangkan tilawah Quran tetap berjalan, dan saya kira itu tidak akan mengganggu dan mengurangi kuantitas daripada bacaan Quran yang biasa dibaca. Tapi kalau punya target yang misalnya 1 hari selesai 1 halaman, tidak perlu berat-berat seperti ini Pak. Nanti hanya 3 halaman, setelah itu berhalaman-halaman yang lain tidak akan diusahakan untuk dihafal karena sudah merasa berat. Tapi kalau dirasa 1 ayat ya gampang kan, enteng kan, beberapa hari sudah bisa menyelesaikan sekian puluh ayat misalnya. Nah mulai di situ ditambah lagi 2 ayat, ditambah lagi 3 ayat, dan seterusnya sampai dia terbiasa untuk menghafal Al-Quranul Karim ya. Karena sebetulnya dalam masalah hal seperti ini adalah membuat komitmen ya, pembiasaan pada diri kita. Sebetulnya itu poinnya. Kalau kita bisa membuat Al-Quran itu sebagai apa, kalau orang barat mengatakan habit ya Pak ya, habit, kebiasaan, maka sudah tidak perlu kemudian kita nanti akan bertanya, saya baca Quran ini harusnya targetnya sekian ya, nggak bisa ke target karena menghafal. Tidak ada istilah seperti ini atau pertanyaan seperti ini ya. Tapi dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan ya waktunya untuk Al-Quranul Karim. Ya demikian. Jadi tetap ya pembacaan Al-Quran terus diteruskan, tapi sambil menghafal. Bolehlah semisal hanya sehari atau 2 hari terlambat dari kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran ini, akan tetapi ada nilai plusnya. Nilai plusnya apa? Ada hafalan yang didapatkan ya, ada hafalan yang didapatkan. Bahkan ada seorang syekh mengatakan bahwasanya ada orang itu yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu tidak bisa dilakukan di masa tua ya, itu tidak benar kata beliau ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abhadar hafizahullah, itu beliau membuktikannya bahwa beliau ini menghafalkan Quran secara tamam, selesai sempurna semua 30 juz itu di usia beliau yang sudah tua ya. Padahal beliau adalah seorang alim yang dikenal gitu ya. Ya beliau menghafal Al-Quran, baru bisa mengkhatamkan hafalan Qurannya itu di usia yang sudah tua. Bahkan pernah saya membaca di salah satu majalah Islam itu sampai ada orang Indonesia, orangnya usianya 60-an tahun ya, dia komitmen Pak, Masya Allah, saya baca itu luar biasa orang ini. Dia komitmen dalam setiap hari selalu ada ayat Quran yang dia hafal, satu, seringnya 1 ya, karena dia sudah tua gitu ya. Dia berusaha untuk terus setiap hari menghafal 1 ayat sampai beberapa tahun ke depan dia khatam, selesai hafalan Qurannya.
hafal betul, apa namanya, hafal dia dengan Al-Quranul Karim semua mulai dari awal sampai akhir. Ya kita nggak tahu ya sekuat apa hafalannya, tapi diceritakan di situ dia selesai menghafal Al-Quranul Karim ini, selesai. Dan itu juga akan mempermudah kita untuk proses murojaahnya. Ya, karena kadang-kadang menghafal itu berat, tapi murojaah, mengulangi hafalan itu jauh lebih berat, kan begitu. Maka dengan sedikit-sedikit ini murojaahnya lebih ringan. Ya, murojaahnya lebih ringan. Misalnya hari ini satu, besok satu lagi, maka besok itu juga kita bisa memurojaah, mengulang satu ayat yang saat ini kita telah hafalkan, kan gitu. Sehingga 2 ayat yang kita ulang, besoknya lagi 3 ayat, besoknya lagi 4 ayat dan seterusnya. Itu akan lebih mempermudah kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Iya dah. Apa pertanyaannya tadi? Oh ya Allah, iya. Ya, itu Pak, kelemahan saya Pak. Kalau antum tanyanya lebih dari satu, ya. Antum nanti hanya satu saja yang terjawab. Kalau tidak diingatkan. Makanya ditakdirkan saya saat ini sampai saat ini punya istri cuma satu. Repot kalau punya 2. Isok lali, mosok ngono. Kayaknya enggak juga ya. Jadi apakah dibolehkan ya dalam acara-acara tertentu kita membuka acara itu dengan tilawah Al-Quran? Sebetulnya kalau dikhususkan ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Akan tetapi kalau dilihat dari al-munasabat ya, dilihat dari kesesuaian dengan berkumpulnya banyak orang, maka akan baik untuk dibacakan Al-Quran di tengah-tengah mereka, maka ini boleh ya. Tapi kalau kita tetapkan harus seperti itu, setiap acara seremonialnya itu harus baca Al-Quran, ini yang nggak ada ketentuannya dalam syariat, menetapkan dan mewajibkannya. Tapi kalau dilihat dari sisi itu tadi ya, banyaknya orang berkumpul, maka di situ akan lebih baik untuk dibacakan Al-Quran supaya orang-orang akan bisa mengambil manfaat dari Quran yang dibacakan. Maka ini adalah satu hal yang baik dan dibolehkan ya. Dan dibolehkan. Banyak ya acara-acara seperti di Saudi sekalipun, kalau acara daurah atau acara-acara serupa dengan itu, seperti kami para asatidzah ketika daurah di Malang itu biasanya begitu Pak. Awal itu pembukaannya mesti ada ustadz yang atau mahasiswa stayali gitu ya, kalau yang mengadakan stayali itu membacakan Al-Quranul Karim di awal-awal terlebih dahulu, dibaca Al-Quranul Karim sebelum diadakan acara tersebut ya. Maka tidak ada masalah ya, bukan sesuatu hal yang kemudian kita katakan bid'ah dan seterusnya, tidak ya, karena ini kaitannya dengan tidak mewajibkan ya, tidak mewajibkan, hanya sekedar berusaha mengambil manfaat dari membaca Al-Quranul Karim ya, di saat berkumpulnya banyak orang ya, untuk bisa mendapatkan manfaat dari pembacaan Al-Quran tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan Pak. Anak kita kan dikasih ke murotal saja. Iya. Di sekolah disuruh bukan rumah. Tapi kan di sini ada anak kalau bukan dibacakan kita digunakan. Iya. Mereka ini main terus kan. Iya. Kata gurunya itu disuruh biarkan aja, biar ngomongnya aja. Iya. Tidak masalah karena anak-anak ya. Anak-anak itu belum mukallaf dia. Kalau dia belum balik, dia belum mukallaf. Artinya dia tidak ada beban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, belum ada kewajiban untuk itu. Yang wajib untuk mendengarkan bacaan Quran itu gurunya. Jadi gurunya yang berusaha untuk istima' Al-Quran. Oleh karena itu sebagian masyayikh ya, seperti yang pernah saya baca fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau melarang gitu orang-orang yang jual kaset. Kalau dulu kan kaset-kaset itu ya, kaset tip itu yang menjual kaset-kaset tip murattal Al-Quran itu kemudian dinyalakan secara keras di pasar-pasar. Itu menurut Syekh Al-Albani itu dilarang. Kenapa? Karena akan membebani orang-orang yang ada di sekitarnya, padahal pasar bukan tempat untuk
tadabbur Quran kan gitu, tapi tempat untuk berniaga di situ. Ya, sehingga tidak layak untuk dinyalakan Quran keras-keras di situ. Ya. Apalagi orang yang menyalakannya niatnya jelas, niatnya apa? Menunjukkan kalau dia bakul kaset kan begitu ya, jualan. Ya, maka ini jelas akan mengurangi kadar kemuliaan Al-Quranul Karim, mengurangi kadar pemuliaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah. Ya, bahkan terkadang ada anak-anak itu yang dengan mendengarkan murattal itu dia terbiasa mendengarnya setiap hari, ya itu benar-benar akan membantu dia dalam proses menghafalnya. Ya, maka ini tidak ada masalah. Ini satu hal yang baik. Ya, wallahu a'lam. Kalau misal ada anak kecil sudah benar-benar ya dia bisa menikmati dan diam ketika mendengar Quran, wah ini anak ini luar biasa ini. Ya, bisa diharapkan nanti kedepannya jadi seorang alim besar. Ya, contoh kayak Imam Nawawi itu kan dulu begitu ya. Imam Nawawi atau siapa itu? Imam Syafi'i itu siapa? Masih kecil itu, sejak kecil itu tidak suka main bola. Dipaksa sama temannya main bola itu dia lari sambil nangis, gak mau. Yang dia biasa lakukan itu dia menyendiri sambil pegang mushaf Al-Quran. Masih kecil itu, belum balik. Ya, sudah begitu kebiasaannya. Nah kalau yang seperti ini Masya Allah istimewa ini. Ya, tapi kalau umumnya anak-anak ya mesti main-main ya, mesti main-main ya, mesti main-main. Makanya kemudian anak-anak belum diwajibkan untuk menjalankan syariat karena memang belum cukup akalnya untuk memahami dan mengetahui perintah dalam syariat. Nah, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ya, terakhir Pak ya. Iya. Sebetulnya kalau masalah menghafal Al-Quran ini ya, memang anak itu kan macam-macam Pak ya, macam-macam. Jadi melihat karakter. Misal sekolah mentargetkan misalnya dalam satu hari ada setoran misalnya minimal misalnya 3 ayat misal gitu ya, mungkin begitu. Ada karakter anak itu yang sregep, artinya dia memang betul pengen untuk memenuhi target itu. Ada anak itu yang malas-malesan, ada yang anak itu gampang down. Kalau dipaksa sedikit itu sudah lari dia. Ya, bahkan nanti bisa-bisa dia nggak mau sekolah gitu. Ngambek nggak masuk. Nah, itu tergantung kondisi anaknya. Kalau kondisi anaknya sregep ya kita minta dia itu untuk banyak menghafal. Ya, dan dia akan berjalan sendiri gitu untuk menghafal itu. Dan semakin dimotivasi dia akan semakin menambah ya. Memaksimalkan apa yang dia miliki ya, untuk dia bisa menghafal lebih banyak. Kalau anak itu males ya, maka dimotivasi untuk semangat kan begitu. Kalau anaknya memang modelnya itu gampang ngedrop seperti itu tadi, nah ini disesuaikan ya, bisa berkoordinasi dengan pihak guru atau sekolah bahwa anak saya ini karakter dan sifatnya begini ya, mohon maaf bapak atau ibu guru atau ustadz atau ustadzah, tolong anak saya ini ya selain sering dimotivasi juga untuk tidak dipaksa misal begitu ya. Kalau memang bisa menyetorkan kurang daripada apa yang ditargetkan, mohon untuk tidak dihukum atau untuk tidak di apa ya istilahnya itu, untuk tidak dipaksa gitu untuk dia lebih dari setoran yang sudah dia hafalkan. Karena begini Pak ya, masalahnya itu gini, nanti akan berpengaruh pada keadaan dia dewasa. Kalau dia itu tidak bisa dipaksa, kemudian dia dipaksa sampai pada akhirnya dia tidak merasa nyaman dengan Quran ini, maka dikhawatirkan ketika dia dewasa, ketika dia bisa memilih, dia lebih baik memilih untuk menyesuaikan dengan kesenangan hatinya daripada apa yang sebelumnya dia dipaksakan dan akhirnya dia membencinya. Nah, gitu. Sehingga paling tidak kalau kita memiliki anak yang karakternya seperti ini, maka cukup tanamkan bagaimana anak itu senang gitu. Itu saja. Nyaman dia menghafal, kemudian senang dia menghafal.
Nah, nanti kalau dia misalnya belum mampu untuk menambah target hafalannya, ya tidak ada masalah, buat dia nyaman dulu, ya sampai dia senang dengan Quran itu. Nah kalau sudah dia senang dengan Quran, dengan berbagai macam usaha ya, selain kita berdoa kepada Allah ya berusaha untuk memberikan motivasi ya, mungkin hadiah-hadiah dan seterusnya, tidak ada masalah seperti ini, sambil terus diajarkan untuk ikhlas. Nah kalau sudah senang aktivitas menghafalnya, dia sudah senang, nah tentunya dia akan menaikkan targetnya akhirnya, kan begitu ya, sehingga dia mengerjakannya dengan kegembiraan ya. Kalau malas itu bisa dipaksa, kalau malas ya, kalau sebab malas mungkin dimotivasi dulu, kalau dimotivasi kok kurang naik ya semangatnya, itu bisa sedikit dipaksa. Tapi kalau anaknya ini bisa itu tadi ya, down itu tadi, itu bahaya kalau dipaksa. Jadi disesuaikan. Jadi sebisa mungkin kalau saya ya pribadi mengharapkan sekolah itu menyesuaikan sajalah dengan kondisi anak-anaknya. Meskipun punya target tidak ada masalah. Namanya sekolah memang layak untuk memiliki target-target tertentu. Akan tetapi tidak perlu untuk memaksakan diri. Gitu. Yang terpenting bagaimana anak itu cinta dengan Al-Quran. Karena nanti ketika dia dewasa, kalau dia sudah mencintai Al-Quran, insya Allah dia akan bisa jalan sendiri kok. Untuk menghafal, tidak harus di masa anak-anak ini dia harus sukses selesai sekian dengan target hafalannya, tapi yang paling penting bagaimana anak itu untuk terus senang cinta dengan Quran ini dan dia berinteraksi dengan Quran ya. Syukur-syukur nanti malah dia akan dimudahkan untuk apa, memilih setelah dewasa misalnya memilih untuk masuk ke ma'had misalnya tahfidzul Quran, karena dia merasa dulu di SD kurang semangat hafalan Qurannya, tapi dia sudah cinta dengan Quran, nah gitu, pengen untuk menyempurnakan hafalan Qurannya, kan bisa saja. Jadi intinya demikian, bagaimana supaya anak-anak kita ini nyaman dengan Quran, apalagi di masa sekarang Pak. Masa sekarang itu kan masa dimana orang itu, jangankan yang kecil, anak-anak yang memang fitrahnya main Pak, kita yang besar saja itu dimanjakan dengan mainan, jujur ya Pak ya. Ada game-game, ada video-video yang menghibur kita, meskipun mungkin tentu kadar permainannya berbeda ya. Tapi seperti itu gitu loh. Lah apalagi anak-anak yang memang fitrahnya bermain. Kalau kita kan sudah nggak wayai kan begitu, main-main begitu. Tapi ya kadang-kadang juga main-main kan, itu senang juga main-main ini gitu ya. Sehingga sebisa mungkin bagaimana supaya anak itu cinta dengan Quran ya, itu yang paling penting ya, itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya bisa mengatakan begini juga bukan kemudian saya juga jadi orang tua yang sukses dalam menjaga ini juga berat Pak. Namanya anak-anak itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Hari ini dinasehati, besok ya lali namanya anak-anak ya. Ya. Tapi satu kuncinya yang paling penting itu kita banyak-banyak berdoa. Ada seorang orang soleh terdahulu, ketika dia memiliki keluarga yang masya Allah gitu ya, maka ditanya apa resepnya, maka dia mengatakan, saya tidak memiliki resep khusus untuk mentarbiyah mendidik keluarga saya, kecuali satu, saya berdoa saja kepada Allah. Saya berdoa saja kepada Allah ya. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu sebagai salah satu sifatnya orang yang digolongkan sebagai ibadur rahman. Allah tidak menyebutkan di situ bagaimana kaifiat ibadur rahman itu mengajarkan anak atau keluarganya untuk beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Tapi Allah hanya menggambarkan doa yang dipanjatkan oleh mereka. Nah, gitu. Yang menunjukkan bahwasanya doa itu penting. Kadang kita ini lupa doanya Pak ya. Dan kita ini kadang-kadang doa itu menjadi alternatif terakhir. Kalau kita sudah mentok nyerah baru ndonga, ini keliru. Tawakal itu dari awal, sedang, akan, dan akan ya, sebelum, sedang, dan sesudah, itu tawakal. Doanya itu dari awal, pertengahan, dan setelahnya. Terus berdoa mohon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.